Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Kita percaya ada waktunya Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Kita mau mulai ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami percaya setiap masa ada waktunya. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tetap setia menanti-nantikan waktu-Mu ya Tuhan. Kami tetap ya Tuhan berdoa untuk waktu-waktu-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kini kami mau ibadah online kembali ya Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi ya Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau bersekutu bersama. Kami mau bersuka cita bersama. Sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar seperti lagu tadi dibilang di Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembalaku. Saya akan ambil dari Mazmur 23 ayat 4 aja. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Mazmur 23 ayat 4. Baca yang keras ya adik-adik di rumah ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di sini dibilang firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekarang dalam lembah kekelaman bangsa Indonesia. Kalian tahu di luar sana orang pada ketakutan untuk keluar karena di luar sana banyak virus corona.
Adik-adik sekarang dirumahkan, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa lagi belajar sama-sama di sekolah, itu kan ada bahaya di luar sana. Ada lembah kekelaman di luar sana yang mengintai kita. Makanya kita semua harus berada di dalam rumah, supaya tetap sehat, supaya tetap aman. Tapi di sini firman Tuhan bilang apa? Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa di sini dibilang satu kali lagi? Sebab engkau besertaku. Tuhan Yesus beserta adik-adik. Jadi jangan takut. Setiap kita yang percaya sama Tuhan Yesus itu dilindungi sama Tuhan. Apalagi adik-adik semuanya udah pinter-pinter ya, udah mengenal firman Tuhan, udah mengenal Tuhan Yesus begitu luar biasa. Bahkan saya percaya, tentu percaya, setiap hari kalian disuruh oleh guru agama kalian untuk belajar firman Tuhan, untuk mulai belajar saat teduh, untuk belajar lagi mengenal firman Tuhan. Itu semua melatih kita untuk menjadi kuat di dalam lembah kekelaman ini. Karena kita percaya ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan Yesus hidup. Sekarang kita memasuki di mana masa Tuhan Yesus sudah bangkit. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah hidup. Dia memberikan kuasanya, kuasa Roh Kudus atas kita. Kita percaya Tuhan yang beserta dengan kita. Seperti halnya kalau kita lagi dalam keadaan macet di jalan. Mungkin adik-adik pernah naik mobil macet atau naik kendaraan umum. Ada apa sih di depan sana? Kok nggak jalan-jalan ini kendaraan? Ada apa sih di ujung sana? Kok nggak jalan-jalan ini? Kenapa? Kalau kita mungkin naik pesawat bisa lihat apa yang terjadi di ujung sana. Tapi karena kita ada di dalam kendaraan, kita tidak tahu ada apa di depan sana. Tapi satu hal yang kita tahu, kita pasti bisa jalan. Pasti ada jalan keluar. Begitu pula dengan masalah-masalah ini, kita pasti ada jalan keluar. So, adik-adik tenang di rumah, tetap berdoa di rumah, tetap baca firman Tuhan. Percaya sama Tuhan, firman Tuhan berkata, gadamu lah dan tongkatmu ya, yang menolong setiap kita. Tuhan berkeliling atas setiap kita, menjagai setiap kita. Jadi jangan takut sekali lagi, jangan takut. Iman kita harus tetap kita jaga, karena Tuhan yang beserta dengan kita. Katakan pada diri sendiri, saya beriman, Tuhan menjaga saya. Saya beriman, Tuhan menjaga keluarga saya. Saya beriman, Tuhan menjaga papa mama saya. Katakan itu setiap hari. Katakan di dalam hati kalian atau dengan mulut kalian bahwa kalian beriman, bahwa Tuhan menjaga kalian. Jadi jangan takut adik-adik dengan corona, tapi tetap berdoa. Percayalah sama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Baca terus Mazmur 23 ini sebelum tidur. Perkatakan Mazmur 23 ini sebelum tidur sebagai iman kalian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi adik-adik semua, dan tetap sehat, tetap aman, tetap di rumah, dan tetap bersekutu sama dengan Tuhan. Jaga iman kalian sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita memasuki hari keempat kelas Injil online bersama Genset Ministry. Semoga ibadah-ibadah yang sudah adik-adik saksikan sebelumnya sudah menjadi berkat bagi adik-adik. Nah, adik-adik kan sudah selesai ya menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita memasuki sesi aktivitas. Aktivitasnya seperti apa? Sama seperti hari sebelumnya, ya ada satu tayangan yang adik-adik harus saksikan dulu. Tayangan ini menceritakan tentang kesaksian seseorang yang mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, setelah adik-adik saksikan tayangan tersebut dan selesai mengikuti seluruh rangkaian ibadah online pada hari ini, maka seperti biasa pada bagian description dari YouTube channel ini terdapat satu buah link, hanya satu link saja. Adik-adik klik link tersebut. Nah, setelah adik-adik klik, link itu akan mengarahkan adik-adik kepada satu tugas. Tugasnya adalah menceritakan kesaksian adik-adik saat adik-adik mengalami perlindungan Tuhan. Jadi judul kesaksiannya itu adalah My Story with Jesus. Oke, My Story with Jesus. Nah, pada kesaksian tersebut adik-adik tuliskan kesaksian adik-adik saat adik-adik melihat dan mengalami perlindungan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Mungkin saat adik-adik masih SD atau setelah adik-adik SMP, ya mungkin adik-adik merasakan Tuhan melindungi, mungkin saat di perjalanan atau mungkin saat di suatu tempat, ya adik-adik melihat Tuhan melindungi adik-adik. Nah, adik-adik tuangkan kesaksian tersebut dengan lengkap
termasuk tahunnya kalau bisa. Kalau adik-adik masih ingat kejadiannya di tahun berapa, awal ceritanya mulai dari mana, seperti apa sampai selesai, dan kesimpulannya seperti apa. Jadi menurut adik-adik kesimpulannya itu bahwa Tuhan tuh baik kepada adik-adik. Oke, itu aja untuk sesi aktivitas online pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tidak kuat menanjak, sebuah truk tronton bermuatan kayu palet mundur dan terguling menimpa mobil minibus dan menabrak palet terguling. Truk tersebut menabrak minibus truk. Beginilah kondisi kecelakaan di Tanjakan Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Supirna ya, supirna ya. Waktu itu saya bersama seorang teman sedang melakukan perjalanan dari Jawa Tengah ke Bandung. Sampai di lokasi Tanjakan Gentong itu sekitar pukul 1 dini hari. Gini, saya dari bawah lihat-lihat dulu, kosong mobil itu ya, gak macet gitu. Saya jalan, kan dari belakang banyak mobil kecil, pada nyalip, saya itu nyalip. Gak tahu di depannya ada dump truck. Mobil kecil yang depan saya itu pada ngerem semua, mentok sama dump truck. Saya juga ikut ngerem. Posisi gigi udah di satu saya itu. Langsung ngerem saya. Rem bunyi. Truk. Ada bunyi rem itu. Persenelong langsung mental. Langsung keren. Emang barang itu mau kemana? Mau kirim ke Tangerang. Oh, tapi barangnya nggak overload ya? Overload gimana? Overload Kelebihan gitu. muatannya. Oh, kalau muatan mah enggak sih. Rata kalah sorry. Oh, karoseri. Ada tabak. Tapi beratnya mah nggak overload, nggak kelebihan kan? Enggak, paling 17 tonan adalah. Itu ya. 17 ton. Iya. 17 ton, 16 ton lah. Itu muatannya. Ya muatannya aja. Belum truknya. Truknya paling 6 ton apa? Ya 6 ton. Apa 7 ton. Oh ya. Jadi waktu itu saya sedang menanjak pelan-pelan, lalu dari jauh tampak sebuah truk fuso yang sedang mundur pelan-pelan juga. Saya pikir itu mundur biasa, tapi lama-kelamaan kok mundurnya makin cepat. Posisi saya itu sebenarnya udah jauh, ada sekitar 80-100 meteran. Dan posisi saya itu tidak sejajar dengan truk tersebut. Nah, ketika truk tersebut melaju makin kenceng, saya pun berhenti sambil melihat dan mengamati truk tersebut yang lama-kelamaan kok mengarah ke saya. Posisi kendaraan saya itu udah terjepit, jadi di sebelah kiri itu ada dump truck yang sedang parkir, dan di belakang ada banyak kendaraan di belakang saya. Sebelah kanan saya itu ada bus yang sedang turun, jadi mepet. Jadi waktu saya melihat itu juga saya udah nggak bisa kemana-mana. Bahkan untuk mau membuka pintu untuk bisa loncat juga saya nggak bisa, karena itu memang udah mepet banget sama bus yang sedang turun. Saya berpikir mau tabrakin, paksain tabrak ke bus sebelah kanan itu. Ya siapa tahu busnya bergeser, tapi nggak akan keburu juga karena itu truknya melajunya makin kenceng. Di sisi lain juga saya sempat kepikiran sama teman, kalau saya banting ke kanan nanti teman saya yang kena, dia jadi korban. Nah makanya saya berpikir ya udahlah, kalau memang mau mati ya udah mati semua. Jadi itu dari kejauhan pas mulai mendekat saya melek
itu terlihat jelas detik-detik truknya itu menimpa saya, seperti slow motion itu dipenyet aja. Itu teman saya udah nggak berani melihat, dia udah tangan kirinya udah menutup mata, tangan kanannya udah memegang pundak saya, terus dia mas, mas. Dengan saya cuman apa ya? Waktu itu juga tenang sih, saya nggak panik, nggak teriak histeris. Saya liatin itu truknya itu nimba ke saya, ya pokoknya slow motion aja. Yang saya sendiri udah pasrah, ini mah pasti mati, saya mati ini mah. Nah, di situ waktu nimpa itu mujizat terjadi. Itu seperti ada yang nahan. Jadi ketika mobilnya itu sedang dipenyet lah, tertimpa sama truk itu kerasa pisan, kerasa banget, terlihat jelas dan terasa jelas. Itu dashboard ringsek mundur pas berhenti tepat di paha saya, dan setirnya itu berhenti tepat di depan perut saya yang montok ini. Nah, begitu juga teman saya. Jadi busnya itu nimpa paling parah itu di sebelah depan mobil saya. Pas refleks teman saya itu pas banget. Jadi ketika dia teriak, dia tuh sambil ngangkat kakinya. Jadi terhindar dari gencetan dashboard itu sama bodinya yang penyok itu kan. Lalu saya keluar dari mobil. Di situ orang-orang, ada polisi juga banyak, karena waktu itu memang katanya habis macet parah. Jadi banyak polisi sama warga setempat yang sedang mengatur lalu lintas. Justru mereka itu yang panik, berhamburan menghampiri saya, berpikir ya saya kegencet. Pas saya keluar, ya mereka tampak lega. Tambah lagi ketika teman saya ikut turun, mereka tambah terkejut juga, karena mereka nggak nyangka itu udah kegencet gitu, ternyata masih ada orang lagi. Dikira saya cuma sendiri. Setelah kejadian tersebut, saya mulai mengamati, melihat. Saya sampai sempat syuting, sampai ambil kamera, ngerekam kondisi waktu itu, dan saya melihat ternyata juga ada 2 dump truck yang ikut jadi korban, tertimpa. Seketika itu juga saya baru sadar, ternyata ini cara Tuhan menahan dan menyelamatkan dan menjaga saya. Kebayang aja kalau itu tidak ada 2 dump truck di situ, saya pasti udah kepenyet, udah berada di alam yang berbeda. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata padanya, tempat perlindunganku, kubu pertahanan, Allah yang ku percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau. Dengan kepanya dia akan menudungi engkau. Tak usah engkau takut, walau 1000 lebah, tetapi itu tak akan menimpamu. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kamu, menatang engkau di atas tangannya. Sungguh hatinya melekat dan mengenal namaku, ku kan menjawab saat dia berseru. Ku kan sertai saat dia di dalam kesesakan, meluputkannya dan memuliakannya. Panjang umur kan ku kenyangkan dia, keselamatan kan ku perlihatkannya.
Demikianlah ibadah online kali ini, gimana semuanya bersuka cita, semuanya masih penuh dengan pengharapan. Kita percaya Tuhan Yesus itu tetap beserta dengan kita. Mari kita sembah Dia sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Kita bawa hati kita sama Tuhan, kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Saya undang semuanya angkat tangan kalian di hadapan Tuhan. Kita katakan, bless the Lord oh my soul. Biarlah jiwa kami memuji-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bless the Lord oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi katakan, bless the Lord oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi, bless the Lord oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus, Engkau yang berkuasa atas setiap kami, Engkau yang berkuasa atas setiap hidup kami. Kami serahkan hidup kami sama Tuhan Yesus, kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami sama Tuhan Yesus, dan kami mau serahkan seluruh keluarga kami sama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua aman dalam perlindungan Tuhan, biarlah kami semua tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita Allah, penyertaan Tuhan Yesus menyertai setiap kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. God bless you.